Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bintang Amanda Karis dengan NIM 22201241034. Di sini saya akan melakukan praktik tugas ujian akhir semester membaca sastra, yaitu mereview sebuah karya sastra yang berupa novel dengan judul Dian yang Tak Kunjung Padam. Sebelum saya memulai mereview, saya akan membacakan salah satu bagian dari novel ini. Kalau hati telah terikat. Cek Siti, istri Raden Mahmud, duduk di dapur menjarangkan air panas tiap-tiap pagi setelah sembahyang subuh. Itulah kerjanya, sebab sebelum suaminya pergi ke toko di 16 Ilir, diberinya minum kopi dan makan kue-kue dahulu. Sedang ia merebus kopi, terdengarlah olehnya orang membuka pintu dan tiada berapa lama antaranya Molek masuk, yaitu anak perempuannya yang bungsu. "Mengapakah engkau tersenyum, Molek?" katanya sambil memperhatikan muka anaknya yang kemerah-merahan seperti jambu air yang ranum itu. "Ah, tidak, Ibu," jawab Molek dengan kemalu-maluan, dan ia pun bergesa-gesa pergi ke ambin untuk berpakaian. Cek Siti heran melihat perangai anaknya pagi itu, tetapi dengan segera perasaan itu dienyahkan dari dalam hatinya, dan ia pun termenung seraya memandang ke atap yang keluar dari mulut ceretnya. "Telah besar anakku ini dan cantiklah jadinya," katanya perlahan-lahan. "Habis bulan umurnya 17 tahun, dan siapa pulakah yang akan jadi jodohnya nanti? Ah, tidak. Belum rela hatiku melepaskan anakku yang seorang ini. Biarlah ia menemani aku beberapa tahun lagi." Itu tadi bagian yang telah saya bacakan. Selanjutnya saya akan membacakan sinopsis secara singkat dari novel Dian yang Tak Kunjung Padam. Menceritakan tentang laki-laki bernama Yasin dan wanita bernama Molek yang jatuh cinta secara tidak sengaja. Hampir setiap hari mereka melakukan surat menyurat untuk bertanya kabar, mengurangi rasa rindu, dan mengetahui satu sama lain. Tapi hubungan mereka ini tidak direstui oleh pihak keluarga Molek dikarenakan kasta yang sangat berbeda. Molek merupakan anak dari bangsawan, sedangkan Yasin ini sebaliknya. Dan pada akhirnya Molek pun dijodohkan dengan seseorang yang memiliki kasta yang sama dengan keluarganya. Tapi pernikahan itu tidak bahagia. Molek menjadi stres, menjadi depresi, dan akhirnya Molek itu merencanakan sebuah rencana untuk bunuh diri karena dia merasa tidak bahagia di pernikahan tersebut. Sebelum dia memutuskan untuk bunuh diri, ia ingin sekali bertemu dengan Yasin, namun tidak berhasil karena satu hal dengan yang lainnya. Dan akhirnya pun Yasin dan Molek tidak pernah bersatu. Seperti itu. Baik, itu tadi sinopsis yang telah saya bacakan. Selanjutnya saya akan membacakan atau memulai reviewnya. Yang pertama saya akan memberikan dari unsur-unsur intrinstiknya. Yang pertama ada tema. Tema di sini dibagi menjadi dua, yaitu tema minor dan tema mayor. Tema mayornya itu adalah cinta yang terhalang oleh latar belakang keluarga yang berbeda, yaitu keturunan, kebangsawanan, dan ya kasta itu tadi. Dan yang tema minor itu dibagi di setiap bagian. Bagian pertama ada Jeling Mata yang Menambat Hati, yaitu cinta pada pandangan pertama. Yang kedua, Kalau Hati Telah Terikat, yaitu Molek jatuh cinta. Yang selanjutnya ada Pandang yang Berarti, yaitu kegelisahan dilanda cinta. Yang selanjutnya Kebun Para di Tepi Sungai,
yang bertemakan hidup dari hasil kebun. Yang selanjutnya ada mengunjungi peralatan, yaitu keresahan meninggalkan kebun. Yang selanjutnya ada di peralatan, yang bertemakan kemeriahan acara perkawinan. Yang selanjutnya ada ibu dan anak, yang bertemakan ikatan hati ibu dan anak. Yang selanjutnya ada panah yang dilepaskan, bertemakan ungkapan hati Yasin kepada Molek. Yang selanjutnya ada laksana merpati parah kena sumpitan, yang bertemakan surat yang membawa semangat. Yang selanjutnya ada meneguhkan ikatan, yang bertemakan memantapkan hati. Yang selanjutnya ada pertemuan yang mengecewakan, yang bertemakan pertemuan yang singkat. Yang selanjutnya ada percakapan antara kaum kerabat, yang bertemakan berunding untuk melamar. Yang selanjutnya ada perselisihan antara anak dengan orang tua, yang bertemakan perbincangan yang menegangkan. Yang selanjutnya ada kepercayaan yang memberi kekuatan, yang bertemakan kepercayaan yang menghadirkan kekuatan. Yang selanjutnya ada Yasin, yang bertemakan penderitaan Yasin. Yang selanjutnya ada matahari di balik awan, yang bertemakan pernikahan yang dipaksakan, tatapi nasib. Yang selanjutnya pertemuan yang menghabiskan, bertemakan pertemuan terakhir. Yang selanjutnya segala yang suci menghubung ke atas, yang bertemakan kepergian Molek. Dan yang terakhir ada orang pertapa, yang bertemakan kehidupan Yasin. Yang kedua ada penokohan. Tokoh utama di sini itu ada Yasin dan Molek dan ibunda Yasin, Cek Siti, Raden Mahmud. Dan tokoh tambahan ada Muluk, Pesirah Talib, Said Mustafa, Raden Muhammad Yusuf, Zubaidah, istri Pesirah Talib, dan Bibi Munah. Tokoh protagonis ada Yasin dan Molek, tokoh antagonis Raden Mahmud dan Cek Siti, dan Said Mustafa. Tokoh bulat Yasin, Molek, Raden Mahmud, Cek Siti, dan Ibunda Yasin. Tokoh sederhana ada Muluk, Bibi Munah, dan Ibunda Yasin. Tokoh statis ada Said Mustafa dan Muluk. Tokoh berkembang ada Yasin. Selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan oleh pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh yaitu sudut pandang persona ketiga, ia, dia. Yang dalam hal ini pengarang sebagai pengamat atau sebagai narator. Selain itu juga pengarang menyebutkan langsung nama dari tokoh-tokoh yang berperan dalam tiap-tiap peristiwa dari novel Dian yang Tak Kunjung Padam. Yang selanjutnya ada alur atau plot. Novel ini menggunakan alur maju, yaitu diceritakan dari awal pertemuan antara Molek dan Yasin hingga akhir dari kisah mereka secara berurut. Latar yang digunakan ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat sendiri ada Palembang, Penangiran, Gunung Magang, kuburan, perahu, Sungai Musi, pasar, dan dapur. Untuk latar waktu ada malam, pagi, siang, dan sore. Dan untuk latar suasana ada sedih, bahagia, gelisah. Nah, amanat yang dapat diambil dari Dian yang Tak Kunjung Padam ini adalah tidak selamanya harta dapat memberikan kebahagiaan. Dan cintailah seseorang dengan tulus, jangan hanya melihat harta, tapi lihat juga bagaimana dia bisa membuat kita bahagia. Seburuk-buruknya orang tua, kita sebagai anak harus tetap patuh kepadanya. Manusia harus sadar dan tawakal menghadapi segala macam cobaan dan penderitaan, karena sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan. Itu tadi review novel yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang atau kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.